Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentu pada hari ini yang penuh barokah ini adalah hari yang lebih istimewa dari tahun-tahun sebelumnya. Karena pada hari ini MDTA Insan Kamil dalam kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ke 1445 Hijriah. Tahun ini kita kehadiran beliau yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Beliau adalah Kiai Haji Aang Kunaifi SPDI. Boleh sekali lagi berikan aplaus yang luar biasa. Khususnya untuk beliau yang kita banggakan, Kiai Haji Aang Kunaifi SPDI. Dan pada hari ini, marilah kita sambut bersama-sama kehadiran beliau. Kami undang dengan hormat yang kami muliakan Kiai Haji Aang Kunaifi SPDI untuk dapatnya memberikan mauwidah hasan. Kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada para kiai, para ajengan, para ustazah, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, Lurah, Pak RW, Pak Kadus, izin Al-Fakir yang ceramah ini orang Bekasi. Kalau ngomong bahasanya bahasa Kuningan saya belum bisa, ini nggak ngapa-ngapa ya. Iya nggak apa-apa kan ya. Kiai izin ya, mudah-mudahan semua kita sehat, amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa balligh cek waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabb Mustafa balligh waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqnaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Berkahi semua kami yang hadir ya Allah. Berkahi desa kami, desa Bandora Kulon ya Allah. Berkahi MDTA Insan Kamil ya Allah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bihaqqi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir qabul hajat. Bijahi Sayyidina Muhammad yang sakit moga Allah kasih sehat. Bijahi Sayyidina Muhammad yang duitnya dikit tar pulang dari sini duitnya banyak. Tuh giran duit aminnya kompak. Bijahi Sayyidina Muhammad mudah-mudahan besok di akhirat semua kita yang hadir di MDTA insya Allah dapat syafaat dari junjungan mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi bijahi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah yang sakit biar pada sehat, yang rezekinya sulit biar lancar, yang urusannya susah Allah kasih mudah, dan hajat yang belum dikabul moga segera diijabah, amin.
pakai yang kabel aja kali ya maafin ya enakan yang kabel dah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabb Mustafa sidana waghfir Allahumma aghnina bil ilmi amin. Coba ibu-ibu yang di dalam sekolah amin, yang di depan yang di bawah tenda amin. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Giran kaya aminnya kompak lagi. Kalau saya tanya bapak ibu mau kaya ilmu apa kaya harta? Bener ilmu aja harta nggak mau. Jadi dua-duanya. Ibu-ibu dua-duanya. Emang mau diduain? Mudah-mudahan yang bilang dua-duanya segera diduain amin. Maksudnya diduain dunianya dapat akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Pengen dapetin dunia dengan ilmu, betul. Pengen dapetin akhirat juga dengan ilmu. Pengen dapetin dunia, dapetin akhirat juga dengan ilmu. Mudah-mudahan hadirnya MDTA akan melahirkan di kampung kita min ahlil ilm, amin. Lahir nanti banyak ulama-ulama, amin. Para kiai, para ajengan, amin. Ayo semua tangannya diangkat yang kompak. Ini hari Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah, ini hari-hari berkah. Saya yakin segala doa kita dikabul dan diijabah. Baik anak-anak, orang tua, adik-adik, ayo semuanya kita bilang amin. Amin. Ayo ada yang santriwan santriwati amin. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang, jangan amin bunda, cakep gitu. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Nih kalau di tradisi Bekasi kan suka pantun ya bu ya, boleh nggak saya pantun ini? Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Pokoknya yang bilang cakep saya doain, yang sendalnya jelek pulang dari sini sendalnya cakep. Jalan ke Bekasi lewat Kalimalang. Yang nggak bilang amin saya doain sendalnya hilang. Amin. Ayo tangannya diangkat yang kompak. Allahumma aghnina bil ilmi amin wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbi bil mustafa sidana waghfir lana ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Moga semua kita yang hadir senantiasa dapat ampunan dosa, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita doa bareng-bareng Bapak Ibu, ya Allah yang sakit moga segera dikasih sehat. Ya Allah yang rezekinya sulit segera dikasih lancar. Ya Allah yang urusannya susah segera dikasih mudah. Bijahi Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan semua yang hadir di MDTA Insan Kamil pada siang ini besok semua bisa pergi ke Mekah dan ke Madinah bersama-sama Ibu Lurah. Amin apa Bu? Amin ya Robbal. Dan juga para ulama-ulama kita, amin ya Robbal. Izin Bapak Ibu karena udah siang saya ceramahnya ikan sepat, ikan gabus. Ini nggak ada yang bilang cakep lagi. Ikan sepat, ikan gabus. Insya Allah ceramahnya lebih cepat, lebih astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah dikit lagi saya pantun lagi nih ya, dikit aja. Daun salam jengkol di semur, dimakan sama Bang Oji. Yang jawab salam, ya Allah kasih panjang umur, tahun ini mudah-mudahan bisa daftar haji. Mau Bapak Ibu daftar haji? Duit punya duit. Astagfirullah. Allah maha kaya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Insyaallah silaturahim kita siang ini Allah bukain pintu rahmat dan rezeki buat kita. Amin. Untuk semangat persaudaraan dan ukhuwah kita, untuk keberkahan MDTA Insan Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Yuk bareng-bareng Bapak Ibu kita bersyahadat, adik-adik yang soleh dan solehah. Karena orang sekali bersyahadat sama dengan dia melakukan tajdidul iman, memperbaharui imannya. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad. Kata Nabi, orang yang paling bakhil, yang paling pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi dia diem kagak baca sholawat. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala ali wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayo tangannya diangkat lagi bunda, bilang amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah kasih kita hati yang lapang. Moga urusan kita selalu mudah dan gampang. Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang hidup bahagia dan senang. Syukur-syukur sebelum mati kita bisa ngelunasin utangnya pelan amat Bu. Amin ya robbal. Salam ta'zim dan hormat saya kepada para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Kita doain guru-guru kita, para ustadz dan para ustazah. Mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fi darain. Amin ya robbal. Salam ta'zim dan hormat saya kepada kepala desa Bandorasa Wetan beserta jajarannya. Mudah-mudahan ibu kepala desa kita selalu sehat panjang umur, kabul hajat-hajatnya beserta semua jajarannya, insya Allah sehat dan barokah. Yang terhormat kepada Kepala MDTA Insan Kamil beserta Bapak Ibu Dewan Guru, terkhusus Bapak Haji Jaja yang telah menghubungi saya. Mudah-mudahan selalu sehat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kepada Ketua Panitia Pembangunan Gedung MDTA Insan Kamil beserta anggota, kita doain insya Allah pembangunan MDTA Insan Kamil yang sudah berdiri tegak, Allah berkahi gedung ini, Allah berkahi gedung ini. Dari tempat ini banyak lahir-lahir insan-insan kamil yang insya Allah penerus daripada pewaris-pewaris para nabi. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ini udah ngantuk ini, masih semangat, masih semangat. Kalau di kampung saya jarang maulid pada Jumat Pak,
Tapi ini luar biasa Bu, Maulid Ba'da Jumat adalah maulid yang luar biasa. Acaranya di Sayyidul Ayyam, penghulunya hari Jumat. Saya yakin pahalanya juga lebih besar. Besok kebuka pintu berkah dan rezeki buat kita semuanya. Amin apa Bu? Lebih kompak lagi, lebih semangat lagi. Nah ini kok lama-lama aminnya emosi nih. Amin ya Robbal. Begitupun hadir di tengah-tengah kita para tokoh pemuda, para tokoh masyarakat, beserta kehadiran yang tua, yang muda, bahkan anak-anak santriwan santriwati yang hadir. Indahnya ini siang, Masya Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Yuk bareng-bareng kita ngucap Alhamdulillah. Hadir juga di tengah-tengah kita bapak-bapak haji dan bapak-bapak calon haji, amin. Ibu-ibu hajjah dan ibu-ibu calon hajjah, mudah-mudahan yang ikhlas duduk di majelis berkah. Allah kasih kita sehat, panjang umur, masih lama jadi jenazah. Amin apa Bu? Kan saya bilang masih lama jadi jenazah, berarti gara-gara kita ngaji, silaturahim, duduk di majelis ta'lim, maulid Nabi, tasyakkur bin nikmah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsatu lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ingin panjang umur, murah rezeki, kuncinya sambung tali silaturahim. Mudah-mudahan yang pada hadir badannya sehat, panjang umur, murah rezeki, sebelum mati berangkat, pulang haji baru, astagfirullah, baru beli mobil, amin ya robbal alamin. Dah to the point Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya yang hadir, maulid pada bosen apa enggak? Baca sholawatan bosen apa enggak? Zikiran bosan apa enggak? Ini majelis tempat orang kumpul berzikir, betul? Orang kumpul bersolawat, betul? Kumpul penikmat halakoh majelis yang kalau kata Nabi dalam sabdanya riwayat Imam Muslim, kita kebet sedikit Al-Azkar An-Nawawi. Bu, terusin apa kagak ini? Masih semangat? Yang di bawah tenda masih semangat? Itu romananya ikan sepat, ikan gabus. Ini nggak ada yang bilang cakep lagi. Ikan sepat, ikan gabus. Tengah-tengah ada burung pelatuk. Kayaknya udah ceramahnya katanya lebih cepat, lebih bagus. Makin lama dengerin ceramah, mata makin astagfirullah. No kelihatan yang pojok tanda orang beriman kalau dengerin ceramah, apalagi pakai kursi ada senderannya. Kalau udah begitu yang enak badan tegak, 2 pala nunduk, 3 mata merem, 4 ada bunyinya tidur. Betul apa betul? Walaupun jujur Bu, taman surga ini ada ujiannya apa kagak? Ujiannya gede, beda ngeliat ustad, beda ngeliat artis. Betul apa betul? Enak mana ngeliat ustad di panggung megang mic apa ngeliat artis di panggung megang mic? Jawabin jujur. Kalau ustadz pegang mic udah mulai badan tegak, pala nunduk, mata merem. Betul apa betul? Coba kalau yang megang mic Saskia Gotik lalu dia goyang itik-itik di musik tarik mang. Betul apa betul? Tuh kan betul, astagfirullah. Ya mudah-mudahan yang duduk di sini min ahli zikir, amin. Min ahli maulid, amin. Min ahli sholawat, amin. Sebab kalau orang udah doyan zikir, doyan maulid, dia doyan sholawat, dia duduk berhalaqah, ikhlas karena Allah. Apa kata Nabi riwayat Imam Muslim? Illa habbathumul malaika, maka semua yang hadir akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Enakan mana Bapak Ibu, dikerumunin malaikat apa dikerumunin setan? Kalau malaikat biasanya jalannya ke surga apa ke neraka, tapi kalau setan berarti sekarang kita sedang diajak di MDTA Insan Kamil, jalan menuju
Siapa ingin pintu selalu tak mudah di ini udah kagak bisa lagu qosidah ini gara-gara nonton artis Korea terus. Betul apa betul? Padahal dulu kita masih kecil diajarin qosidahan sama orang tua kita, betul? Diajarin pengajian sama orang tua kita. Ingat, jalan ke surga, ala wa innal jannata hubbat bil makari, ala wa innan nar hubbat bisyahawat. Jalan ke surga dihiasi dindingnya dengan yang kagak enak, al makarih penuh dengan kesukaran. Itu jalan ke surga. Beda sama jalan ke neraka, ala wa innan nar hubbat bisyahawat. Jalan ke neraka itu mudah dan rata karena dihiasi dindingnya dengan syahwat. Yang enak-enak di dunia itu jalan menuju daripada neraka. Jamaah, adik-adik, Pak Ustadz tanya, cinta nggak sama Nabi? Lebih semangat cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Jujur, enak mana, megang Al-Quran atau megang HP? HP apa Al-Quran? Ibu-ibu, cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Enak mana, ngaji apa ngambil dompet suami? Jamaah, ayo jujur, bunda, enak mana, baca Al-Quran apa baca WA? Banyakan megang Quran apa megang HP? Banyakan nonton TV apa pengajian? Jujur. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, hari ini kita duduk di taman surga. Mudah-mudahan sih jalannya semua ke surga, amin. MDTA, insan kamil, menjadi saksi kita berdoa kepada Allah. Ini mudah-mudahan jadi kendaraan kita jalan menuju surga bersama keluarga kita, amin. Hati-hati di zaman modernisasi, westernisasi, globalisasi, yang sekarang HP udah ada semua orang pegang. Betul apa betul? Berita hari ini kita tahu bagaimana Israel menghancurkan Gaza. Betul apa betul? Udah pada ngeliat berita ini, sekarang Palestina dihancurin sama Israel. Kita enak di sini, alhamdulillah, di Kuningan aman, di Kuningan damai, alhamdulillah. Jalanannya lancar, nggak pernah macet, gunungnya kagak pindah-pindah, masih sebelah sono, alhamdulillah. Di sini aman, damai, berkah, betul. Kenapa? Di Kuningan kagak ada musibah, kagak ada gunung meletus, kagak ada tsunami. Bukan jawabannya karena nggak ada lautnya, karena nggak ada gunungnya, karena nggak ada macem-macemnya. Jawaban singkatnya, karena di Kuningan masih banyak halakoh-halakoh, majlis-majlis zikir. Orang yang takut kepada Allah, duduk dan tunduk di hadapan Allah, mereka bersujud di hadapan Allah. Ini yang nolak bala dan musibah, Bapak Ibu sekalian. You understand? You understand? Terusin. Masih semangat? Masih semangat? Masya Allah, jujur ini Bu Lurah ya, saya jujur aja, saya orang Bekasi, Bekasi pinggiran perbatasan kabupaten dan kota. Saya orang Bekasi, saya orang Bekasi, saya orang Bekasi. Saya juga punya lurah, tapi lurah saya kalau diundang kagak pernah datang, hadirin sekalian. Nggak apa-apa, rekam aja Angkunaipi dari Bekasi, kalau diundang kagak pernah datang. Kesel saya kadang-kadang. Tapi di sini Bu Lurah luar biasa, tengari uang-uang kalau kata orang Betawi. Tapi nyempetin hadir. Mudah-mudahan Bu Lurah jangan hadir doang, bantuin ini pembangunannya. Maaf, Bu Lurah keceplosan. Mudah-mudahan Bu Lurah sehat, Bu Lurah panjang umur, besok Ibu Lurah jadi anggota dewan. Amin apa Bu? Biar enak kita punya dewan yang doyan maulid, pemimpin yang doyan maulid, yang cinta sama Nabi. Kita duduk di sini bareng-bareng. Saya merasa bukan orang mana-mana. Saya duduk di sini, berdiri di sini karena saya anggap Bapak Ibu adalah saudara saya seiman dan seakidah. Betul? Terusin apa kagak ini? Masih semangat? Masih semangat?
Makanya kita bersyukur hari ini ya Allah, yang hadir semua dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Saya yakin kita juga yang hadir diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jamaah, orang kaya kita seandainya bisa masuk surga, kalau ngandelin amal ibadah doang, kira-kira bisa masuk apa kagak? Orang bisa masuk surga pasti kena rahmat Allah, betul apa betul? Karena syafaat baginda Rasulullah, betul? Ada yang pede banget, Pak Ustadz, saya mah yakin bisa masuk surga dari sholat saya. Maaf, sholat yang bagaimana dulu? Kadang-kadang kita sholat baru badan doang, otak masih jalan-jalan, betul apa betul? Ibu-ibu jujur dah, kalau sholat taraweh aja ada imam yang cepat, ada imam yang lama, senengan yang mana? Astagfirullahalazim. Ini buktinya. Terus kalau maaf lahir batin, kalau ada imam taraweh yang takbirnya begini, seneng apa enggak nih? Allahu Akbar. Seneng apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Pasti di belakang pada ngomong, ya lama dah. Betul apa betul? Akhirnya ngomong dah sama teman sebelah, ente sih ngajak anda di sini, tuh kan lama. Kata temennya sebelah, ayo kita cari musolah yang cepetan dikit. Betul apa betul? Itu sholatnya kadang kita maaf lahir batin. Jangan pakai saya mau ngomongin siapa-siapa, saya mau evaluasi diri saya sendiri. Ngapa tong kepanasan? Ya panas, jangan cari tempat yang adem sono. Kesian banget murid saya udah hitam, kejemur makin hitam aja dah. Sono duduk sono. No yang deket dah, dia nyari mulus-mulusan dikit dah. Dah situ duduk. Ngadep mari lu, jangan ngadep cewek lu, gue jitak pala lu. Sini, ngadep mari. Murid saya itu Pak. Terusin gak gini ya? Masih semangat? Sampai mana saya lupa tadi tuh ya. Gara-gara bocah kepanasan. Sampai mana tadi Bu? Sampai mana? Sampai terawih. Saya Bu, Bapak sama. Kalau dibilang angkunaipi pengen masuk surga dengan sholat, ya angkunaipi mah sholatnya kadang-kadang badan doang, otak juga masih jalan-jalan. Saya pernah sholat Bu di masjid, sampai masjid motor saya tunjang, saya naik dah tuh sholat maghrib, ketinggalan 1 rakaat, saya takbir dah di belakang itu masbuk saya, Allahu Akbar. Kenapa udah takbir baru ingat? Ya Allah, kunci motor masih nyangkut. Akhirnya pikiran saya, ya motor saya hilang dah. Betul pak? Betul. Mana imamnya bacanya lama, Allahu Akbar, ya mana lama banget lagi. Akhirnya dipikirin sholat apa motor. Itulah kita. Kadang-kadang maaf, ada yang pede banget, saya mah yakin Pak Ustadz bisa masuk surga dengan puasa saya. Maaf, puasa yang bagaimana dulu? Kadang-kadang bunda, kadang-kadang bapak, kita puasa bisa nahan lapar, nahan haus, tapi hati kagak tazkiyatun nufus. Hati kita kagak jaga. Tidak sedikit orang yang puasa mah puasa, ngaji mah ngaji, sholat mah sholat. Masa tetangga beli mobil, dia beli bodrek? Paham gak maksudnya ini? Hatinya pusing. Padahal maaf lahir batin gak perlu iri sama rezeki orang, karena setiap orang udah ada rezekinya masing-masing. Betul apa betul? Jamaah, saya girang ceramah di MDTA Insan Kamil Kuningan. Apa yang membuat saya semangat dan girang? Satu, jamaah wajahnya kagak ada yang sama. Betul? Saya lihat mukanya satu-satu, kok nggak ada yang sama. Maksudnya apa bunda? Maksudnya apa bapak? Kalau wajah kita nggak ada yang sama, berarti masalah kita ujiannya juga beda-beda. Iya pak? Iya. Ada yang diuji, maaf duitnya banyak, rumahnya mewah, anaknya rada-rada. Ada yang anaknya soleh dan soleha, suami istri soleh dan soleha, ekonominya kagak. Ada orang yang duitnya banyak, rumahnya mewah, soleh dan soleha, diuji sama sakit-sakitan.
Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita nggak pernah lepas dari ujian dan cobaan dari Allah. Diuji kita adanya keburukan, adanya kebaikan, itu cobaan dalam hidup. Wa ilaina turja'un. Ujung-ujungnya pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita hari ini. Kita duduk di tengah-tengah situasi yang kalau saya bilang jujur nih jam segini enakan tidur apa dengerin ceramah? Tidur. Kan saya bilang jujur ya Bu ya. Enakan dengerin ceramah apa tidur? Tidur lagi. Enakan dengerin ceramah apa tidur? Kata bapak ibu sebelah sini, enakan dengerin ceramah cuma sambil tidur. Sama aja ibu. Artinya apa? Ibu, bapak, di tengah-tengah cuaca yang enak kita istirahat tapi kita ngaji, saya yakin ini jadi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang kita rayakan hari ini kelahiran seorang nabi yang mulia, yang sangat kita cintai. Nabi yang mulia, yang benar-benar mulia tapi beliau tidak pernah merasa mulia. Nabi yang suci tapi tidak pernah merasa suci. Nabi yang hebat tapi tidak pernah merasa hebat. Maka cakep ketika kita maulid Nabi sambil syukuran MDTA Insan Kamil, kita ajak putra putri kita dengan maulid Nabi. Satu, anak kita semakin kenal sama Nabi. Amin, amin. Saya mau tanya dulu adik-adik, ibunya Nabi siapa namanya? Ibunya Nabi Aminah. Bapaknya Nabi Abdullah. Dah sekarang bundanya. Bunda, siapa nama bapaknya Nabi? Abdullah. Ibu yang di bawah tenda, siapa nama kakeknya Nabi? Abdul Muthalib. Dah sekarang siapa nama neneknya Nabi? Neneknya Nabi siapa? Orang kalau ada yang namanya kakeknya masa kagak ada neneknya? Ya pasti neneknya ada. Siapa nama neneknya Nabi? Fatimah binti Amru. Abu Bakar mah sahabat Nabi. Abdullah, Aminah. Udah mulai lemes nih. Abdul Muthalib, Abu Talib. Nah sekarang Bunda kita tes dulu anak kita semangatnya ya, yang sedang duduk pakaian hijau-hijau. Ini ada lagi nungguin sound system ini di bawah tent. Wah romalan sendirian ya. Kamu marahan sama kawanmu? Sudah kau sholat Jumat? Sudah? Alhamdulillah. Abdullah, ayo semangat bareng-bareng. Abdullah, Aminah, bareng-bareng Bapak Ibu. Abdul Muthalib, Abu Talib, Masya Allah. Khadijah, Fatimah putri, semua dari Quraisy. Inilah kisah yang penuh, inilah kisah yang penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh. Nabi dari dikandung udah diuji sama Allah, bapaknya wafat, betul? Dilahirkan umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ibunya juga wafat. Dirawat sama kakeknya, kakeknya terus wafat, dirawat lagi sama pamannya. Di saat Nabi sedang rindu belayan kasih seorang ibu, Nabi rindu belayan kasih seorang bapak, Nabi sudah dalam keadaan yatim. Cinta nggak sama Nabi? Tapi saya tanya Bapak Ibu, Nabi pernah putus asa? Tidak. Nabi pernah loyo?
Tidak, Nabi tetap semangat jalani hidup, tidak pernah putus asa. Ayo kita ambil hikmah dari maulid Nabi ini. Cintai Rasul, ikuti akhlak Rasul, kebiasaan Rasul. Maka kita umat Nabi harus optimis, tidak boleh pesimis. Tetap semangat jalani hidup dengan semangat ibadah kita, semangat jaga ukhuwah kita, hidup berkah jalani sunnah, insya Allah tambah berkah, mati kita husnul khotimah. Amin apa Bu? Lebih semangat. Amin. Yang pertama, semangat belajar kita adik-adik sekalian. Siap belajar? Siap belajar? Berarti kalau cinta sama Nabi katakan manjadda wajada. Ulangi, manjadda. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Hari ini kau maulid Nabi, ayo semangati diri dengan maulid Nabi. Kita ukir prestasi. Insya Allah akan lahir 10-20 tahun yang akan datang. Dari Kuningan ada yang jadi presiden RI 1. Lebih semangat dong aminnya. Setuju nggak Kiai kalau nanti ada yang presiden dari Kuningan? Setuju apa enggak? Setuju nggak? Orang Bekasi belum pernah ada yang jadi presiden. Mudah-mudahan orang Kuningan ada yang jadi gubernur, amin. Ada yang jadi kiai, amin. Asal belajarnya apa tadi nak? Manjada wajada. Lebih semangat, manjada. Yang tangannya diangkat begini, Pak Ustadz doain nanti ujian ranking pertama. Ayo tangannya diangkat. Ya, yang di kursi itu udah kayak anggota DPR itu ini kursi. Ya, udah siap. Manjada. Manjada. Ibu-ibu yang tangannya diangkat, saya doain pulang dari sini suaminya ngasih uang belanja 2,5 juta. Oh, mata duitan semua. Ayo, manjada. Tuh, mata duitan Pak Ustadz. Ya, semangat, manjada. Kayaknya bapak-bapak kurang setuju dengan manjada wajada. Dia lebih setuju manjanda waduda. Maaf ini Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya kita pada semangat. Amin. Semangat anak-anak kita untuk belajarnya. Bunda semangat mendidik putra-putrinya. Bapak semangat mencari nafkah yang halal buat anak dan keluarga kita. Saya yakin kalau semua dengan kesungguhan, Allah akan kasih keberkahan. Amin. Hai jujur dah, saya tanya nih Bapak Ibu, mau hidup berkah apa banyak duit? Ayo, banyak duit apa berkah? Mau banyak duit apa berkah Bunda? Berkah apa banyak duit? Orang banyak duit belum tentu berkah, tapi orang berkah bisa jadi banyak. Ini dari wajah-wajahnya kayaknya orang berkah semua ini. Saya dulu pernah ngaji di Kuitang sama Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang. Apa kata Habib Abdurrahman? Ciri orang yang pertama hidupnya berkah, umurnya panjang, 2 yang paling dantak kelihatan. 1, doyan makan. Tuh kalau orang masih doyan makan tuh biasanya umurnya panjang. Ini kalau makanan dicuekin baik berarti nah. Ya mudah-mudahan umurnya panjang ini, amin. Ya robbal. Ngomong-ngomong udah pada makan. Itu masih ada kue kotaknya. Kuenya habis, kotaknya ada. Emang enak kotaknya? Maka kita bersyukur kalau masih doyan makan, berarti badan kita sehat. Yang kedua, doyan senyum. Wajhun malihun, wajah yang ceria. Itulah wajah calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan pulang dari sini kita makin semangat ibadah. Bu, Ibu, kenapa saya senang lihat ibu-ibu bapak-bapak yang hadir pada siang ini? 1, senyum itu bagian dari semangat buat kita. Nggak perlu muluk-muluk kita maulid Nabi nanti bakal begini, bakal begini. 1 saja sunnah Rasul kita lakukan, kebiasaan Rasul yang kita lakukan. Selain ibadah kita semakin semangat. Biasakan diri ketemu siapapun kita wajhun malihun, wajah yang tersenyum. Tabassum ila akhika sodakoh. Betul apa betul? Mumpung lagi kita rame-rame, ayo kita senyum. Yang saya ngeri pas orang pada pulang kita sendirian lagi senyum. Betul apa betul? Mudah-mudahan dengan senyuman Allah bukain pintu keberkahan, amin. Makanya kata guru saya Abuya Kiai Nurul Anwar bin Kiai Haji Nur Ali, Kiai Nur Ali Bekasi, Bapak Ibu. Kiai Nur Ali Bekasi, Kiai Nur Ali Bekasi, Kiai Nur Ali
pahlawan nasional asli Jawa Barat, Bekasi, Kiai Nur Ali, pendiri Bekasi yang dapat julukan Singa Kerawang Bekasi. Itu si belut putih yang nggak pernah ketangkep sama Belanda Jepang dalam penjajahan, Kiai Haji Nur Ali. Guru saya Kiai Nur Ali Bekasi. Kiai Nur Ali Bekasi. Kiai Nur Ali kok ianya keselamat kamu nah. Apa kata Allah? Yarham hadratus Syekh Haji Nur Ali. Yang pertama, jangan bosan duduk di majelis berkah, karena orang yang suka duduk di majelis berkah, pulang dari majelis berkah hidupnya tambah berkah, hidupnya tambah berkah, hidupnya tambah berkah. Maka halakom majlis yang tadi Al-Fakir sampaikan riwayat Imam Muslim, illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu ta'ala fi man indah. Allah kasih pertama kerumunan malaikat, diliput rahmat, yang ketiga dikasih ketenangan dalam jiwa sanubari kita, dan yang terakhir Allah sebut kita di hadapan malaikat-malaikatnya, diaminkan semua. Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita. Amin apa Bu? Jamaah dah singkat, pulang maulid satu dapat barokah. Dapat apa? Adik-adik dapat apa? Kalau sudah barokah, apa itu barokah? Bedanya apa nak? Berkah dengan berkat. Barokah, al barokah hiya ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah itu adalah berkah. Berkah itu kebaikan yang bertambah, dan bertambahnya terus kebaikan itu namanya barokah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ketika melangkah kemari, setiap langkahnya kaki kanan dicatat kebaikan sama Allah. Lalu Bapak Ibu melangkah kaki kiri, setiap langkahnya Allah bakal hapus dosa-dosa dan keburukan kita. Makanya selain dapat barokah di majelis ini, kita yang kedua dapat ampunan. Ulangi, dapat apa? Dapat apa? Saya tanya Bapak Ibu yang gak punya dosa, tunjuk tangan. Ayo, dosa kita banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Bapak Ibu, adik-adik jangan lihat yang ceramah gamisnya putih, pecinya putih, udah pasti orang bersih. Belum tentu. Jangan-jangan yang ceramah nih dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Tuh kan betul? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan yang ceramah dosanya sabergan daripada yang dengerin. Betul? Makin kuat aja nih betulnya. Intinya kita pendosa, Bapak Ibu diampuni dosanya. Saya juga Aang Kunaifi dari Bekasi, saya datang kemari. Saya yakin ya Allah, hamba Allah Aang Kunaifi yang penuh dosa ini, yakin selesai ceramah saya juga akan dapat Ini ada yang beda-beda begini nih. Selesai ceramah saya dapat ampunan. Anak-anak bilang ampunan, ibu ada yang bilang amplop. Padahal kalau saya punya guru dipesan, kalau ceramah jangan cari amplop, amplop nggak penting, yang penting berkahnya. La ilaha illallah. Baru ngomongin barokah ampunan, ngapa jadi kagak pada sadar kita ya? Tapi kayaknya penting juga. Nah, jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah dapat barokah, dapat ampunan, mudah-mudahan kamu semua yang sedang belajar, hati kamu dikasih terang benderang, ngapalnya gampang, belajarnya gampang. Dari MDTA Insan Kamil lahir ulama-ulama besar. Amin. Wah, pada ngapa itu bocah? Amin. Amin. Ibunya tugasnya adalah doa, bapaknya mencari nafkah, anaknya insya Allah mengundang barokah. Dah sampai situ saya pikir. Kalau saya bilang belajar, bilang yes, belajar. Oh, ternyata udah mulai loyo anak-anak. Di belakang ini gabung. Sini lah. Pak Dewan mana udah pergi itu bangku kosong? Tadi ada di situ, dia sekarang lagi di bawah tangga. Ayo, saya ulangi lagi. Belajar. Yes. Manjada. Dan sekarang ibu-ibunya semuanya manjada. Pulang dari majelis maulid, Bunda juga jangan bosan untuk pengajian dan majelis-majelis zikirnya. Di tempat kita ramaikan majelis ta'limnya, hidupkan terus sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kampung kita bercahaya dengan keimanan dan keislaman. Amin ya robbal, amin ya robbal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang mulia. Tidak ada alasan bagi kita yang ngaku umat Rasul yang tidak mau mensuri tauladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menjadi seorang pedagang, Rasul juga seorang pedagang. Kalau kita menjadi seorang suami, Nabi juga seorang suami memiliki istri dan anak. Kalau kita menjadi seorang pendakwah, apalagi Rasulullah semua ada dalam dirinya. Mudah-mudahan ya Allah kasih kemampuan kita untuk bisa mensuri tauladani akhlak Rasul dalam kehidupan kita. Selesai ini acara, makin semangat ibadah kita. Amin. 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 Yang kedua, makin semangat ukhuwah persaudaraan kita. Maaf Bapak Ibu sekalian, ada 3 ukhuwah yang harus kita jaga. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga ukhuwah basyariyah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah. Siapapun dia, dari suku manapun dia, dari bangsa apapun dia, kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walau berbeda partai, benderanya beda, ormasnya beda, bahkan bangsanya berbeda-beda, kalau sudah satu akidah, satu iman, mereka adalah saudara kita. Setuju? Setuju? Berarti masalah Palestina bukan masalah orang Palestina doang, itu masalah kita juga. Betul? Betul? Saya tanya yang cinta sama Palestina bilang merdeka. Palestina yang bilang merdeka berarti cinta Palestina. Palestina merdekanya tangannya diangkat, kita hanya mengangkat tangan. Berapa capeknya ketimbang mereka angkat senjata. Betul? Ayo semuanya, adik-adik semua, kalau saya bilang Palestina bilang merdeka. Palestina. Kalau saya bilang Israel bilang hancur. Israel. Semangat Israel. Israel. Palestina. MDTA Insan Kamil berkah. Ini hancur. Astagfirullahaladzim. Wah, salah nih. MDTA Insan Kamil berkah. Ulangi. Palestina. Merdeka. Lupa lagi. Ayo. Palestina. Israel. MDTA Insan Kamil berkah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan maulid Nabi, selain semangat ibadah, yang kedua semangat ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, hubbul watan minal iman, dan yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah. Makin cakep persaudaraan di antara kita, wali muridnya, masyarakatnya, tokoh agamanya. Mudah-mudahan Allah berkahi langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal. Lebih semangat. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfir Rabbal. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa bapak ibu kami, kakek nenek kami, guru-guru kami, para pendahulu kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu ala assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Sampaikan salawat salam kami ya Allah dari MDTA Insan Kamil kepada baginda Rasulullah, dari Kuningan kepada baginda Nabi ya Allah. Sallallahu alaihi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa bapak dan ibu kami, kakek dan nenek kami, keluarga dan masyarakat kami, semua orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami. Bahkan di tempat ini kami mohon ampuni juga dosa-dosa orang-orang yang membenci dan yang memusuhi kami ya Allah. Jadikan kami semua bersaudara, menebar cinta dan kasih sayang, bukan menebar permusuhan dan kebencian ya Allah. Jadikan kami dan keluarga serta masyarakat kami untuk selalu mampu mensuri tauladin akhlak Rasul dalam kehidupan kami ya Allah, baik dalam berkeluarga dan bermasyarakat, untuk terjalin ukhuwah, untuk semangat ibadah dan hidupkan sunnah agar hidup berkah, jalan kami untuk mati husnul khotimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, tanpa terasa ya Allah sudah azan asar. Maafin saya kalau ngomongnya terlalu lama dan terlalu kasar. Nama saya Aang Bapak Ibu, saya Aang Kunaifi. Nama saya mah kayak orang Sunda tapi orang Bekasi Betawi. Nama saya Aang Pak Bu, nama saya Aang. Saya kalau ngomong merada kasar karena saya memang makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullahaladzim. Jalan-jalan ke Jakarta, ini bilang cakep yang depan doang. Jalan-jalan ke Jakarta, ada santri pakai eagle, pengennya mah terus berkata, lama-lama dengkul sama leher saya pegel. Ya mudah-mudahan semuanya kiai ajengan pada sehat, para guru semuanya sehat, ustazah juga orang tua kita pada sehat, dan tokoh masyarakat, wali murid dan semuanya santri-santriwan daripada MDTA Insan Kamil tambah berkah, sehat walafiat, sehat jasadiah dan ruhiyah kita, amin ya robbal. Sebagai penyemangat terakhir, kalau saya bilang MDTA Insan Kamil bilang berkah. MDTA Insan Kamil, Palestina merdeka, lupa lagi. Palestina, Israel, NKRI harga mati. NKRI, Palestina merdeka. Israel, 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 Israel. Mudah-mudahan anak kita tahu bahwa Israel adalah Zionis, betul? Israel, Palestina hancur lagi. Palestina merdeka. MDTA Insan Kamil berkah, alhamdulillah. Nama saya Aang Bapak Ibu. Mohon maaf, saya izin aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disampaikan terima kasih yang luar biasa kepada beliau yang kita banggakan bersama, Kiai Haji Aang Kunaifi SPDI. Dan tentunya besar harapan kita semua bahwasannya apa yang telah disampaikan dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita bersama, untuk seluruh warga MDTA Insan Kamil Desa Bandora Sawetan. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, di penghujung rangkaian acara
marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Dengan berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di MDTA Insan Kamil Desa Bandorasa Wetan. Tentunya harapan kita semoga kita senantiasa MDTA Insan Kamil dapat menghasilkan generasi-generasi berakhlak mulia yang mampu membangun Desa Bandorasa Wetan, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan keutamaan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.